اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك وتقبل وبارك في جلالك وكمالك على جميع عبادك وشرف عبادك أسرع بالغرب والأسد والإمام طيبة والحرم وترجمان باللسان والقلم ومن دعا العلم والحكم والحكمة والحكم أبي الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إذا شرف اليوم إذا شرف اليوم إذا شرف اليوم وكرما وتعظيما ورضا ورضي الله تبارك وتعالى أنت من بدر العظيم والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
واغفر لنا خطايا والسيئات يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, sepuh, haji, sepuh, dan seluruh kesepuhan khususan Ketua DKM Bapak Sutrisno Sunarso, Ustaz Mahmud, Ustaz Amir. Para hadirin semuanya, alhamdulillah tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin. Nikmat Islam, amin. Panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian 2 mingguan. Alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita yang mana menurut schedule kita sampai pada tarhib fitaswiril hayawan. Ini bab menerangin gambaran atau lukisan. Cuma di sini ini kereng, tahu kereng, Pak? Galak di sini ini galak, keterangannya galak. Ntar dulu Pak, ini kok banyak alat-alat komunikasi ini apa maksudnya? Emang masuk YouTube? Nah, kalau masuk YouTube nggak apa-apa. Kalau nggak masuk nggak usah cemerentel kayak gini. Ya, pengajian kita itu kalau minggu pagi di masjid Mukorobin Pondok Ijo itu memang direkam, tapi ada di YouTube-nya MKRBN. Semua yang ngajar situ, semua guru-guru masuk YouTube, kan ceritanya begitu. Tapi masuk gak urusan. Tarhib fi taswiril hayawan, bab menerangkan tentang gambaran. Kita baca hadisnya, ini kitab mau hatam Pak. Nanti insya Allah kalau panjang umur sehat walafiat nih, tahun baru Islam ganti materi tafsir ya. Selama ini kita gak ngerti tafsir surat-surat pendek aja. Kalau tafsir dari awal ya kiamat kurang 2 hari baru hatam. Supaya kita ini ngerti apa yang kita baca, mungkin surat pendek atau juz amma semua. Supaya tahulah setidaknya itu. Dan tafsir itu kita gak pernah belajar Al-Quran, itu gak pernah. Nanti tahun baru ini sudah mau hatam.
An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala innal ladina yasnauna hadhihi suwar. Jadi artinya sesungguhnya orang-orang yang membuat gambaran seperti ini. Jadi diriwayatkan tuh, dikisahkan tuh, itu Nabi lihat gambar, tuh gambar. Ya, gambar apa aja. Ya, nanti diperinci. Lah, Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang buat gambaran seperti ini, gambaran kayak bentuk lukisan atau apa saja, yu'adzabuna yaumal qiyamah, akan disiksa di hari kiamat. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, tukang gambarnya ini, tukang lukisnya ini, ahyu ma khalaqtum. Ahyu ma khalaqtum artinya hidupkanlah apa yang kamu buat ini. Ini ya bahannya ini itu sebagaimana tambahan. Saya ulangi lagi, ini di kitab ini galak, tahu gak? Keren. Kita baca, Pak. I'lam, ketahuilah. Anat taswir jamat wa nabat muttafaqun ala jawazih. Artinya kalau gambarannya itu gambar jamat. Jamat itu benda mati. Atau nabat wit-witan. Tahu wit-witan? Bahwa pemandangan panorama itu loh, Pak. Itu muttafaqun ala jawazi. Jadi gambar pemandangan panorama, sunset, sunrise, ya. Itu. Lah ini boleh muttafaqun ala jawazi. Ya. Maksudnya semua ulama sepakat boleh gambar jamat, benda-benda mati, ya. Lukisan gunduk, tunggu, Pak. Lereng dilukis, kok unde-unde. Nah, ini ada piring, terus ada tumpukan bunder-bunder, lukisan unde-unde. Nah, ini boleh, Pak, unde-unde ini. Sepakat indal ulama, bidalil, dengan dalil. Dalilnya ini kesepakatnya pemandangan-pemandangan, wit-witan. Iftaul Habar Ibn Abbas, yaitu fatwa daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma lisailihi. Jadi seorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupunya Nabi, misalnya Nabi, dia pakar dalam tafsir, memang sudah dapat barokah dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Karena ini termasuk abdi dalam. Abdi dalam itu seorang murid yang melayani kiainya, gurunya, yang sandalnya, air wudhunya. Lah ini gara-gara ini dia kalau Nabi tahajud malam dia nyediain airnya buat wudhunya. Nah, jadi Nabi mendoakan Allah faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pinterkanlah anak ini dalam agama dan berilah kepemahaman untuk mentakwil atau mentafsiri Al-Qur'an itu. Ditanya Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu anhuma tentang hukum gambaran, melukis segala macam. Fa'alaika bil jamat, kalau kamu harus melukis, ya, ukislah jamat, benda-benda mati, wanabat dan wit-witan dan pohonan. Jadi ceritanya begitu, Pak. Ya. Kama waroda indal Bukhari gitu, Pak. Lah, sekarang masalahnya bagaimana kalau melukis menungso? Coba, menungso, manusia atau entok. Ya kan? Nah, entok tuh bahasa Inggris, Pak. Kan ada radio El Sinta News and Talk. Nah, itu maksudnya entok tuh bahasa Inggris loh, entok tuh. Ya. Radio El Sinta. Ada kan TV El Sinta, News and Talk. Ini entok. Ya, itu Mbak, entok. Lah, begitu juga diperbolehkan, ini yang masih yang boleh-boleh nih, yang boleh-boleh doang. Apa yang diperbolehkan? Lo balil banat alal arjah jaizun. Boneka buat anak kecil. Lah boneka itu kan utuh, ono ndase, ada tangannya, ada apa? Ada kakinya, kan lengkap. Cuma itu diperbolehkan untuk anak kecil, itu masalahnya. Nah, sekarang dibahas nih. Ini galak, saya ulangi, ini galak kitab ini. Jadi banyak haramnya daripada bolehkannya. Yang boleh begitu. Nah, sekarang kalau sekarang dibahas nih. Dalam kitab Rawaiul Bayan, kitab khusus Ahkamul Quran.
hukum-hukum Al-Quran, kalau syariat dulu, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surat Saba apa tentang Nabi Sulaiman. Syariat zaman dahulu, syariat dulu menceritakan ada kata-kata tamasil, patung gede-gede, patung Pak, patung. Nah itu kalau dibahas ya, patung pancoran tuh hukumnya bagaimana? Patung pancoran gede Pak, itu kan mau turun nggak jadi tuh, ya pancoran tuh ya, yang begini. Ya patung-patung itu bagaimana? Nah sekarang dibahas nih. Lah, kalau lukisan itu berjasad, baik yang dari semen, baik yang dari patung lilin. Kalau dia di patung lilin di ya, tuku-tuku ya, asli kagak boleh, karena itu utuh berbayang, tahu berbayang. Lahudil, dil itu ada bayangannya. Semua yang berbayang ora boleh. Nah, terutama yang utuh itu mulai endas sampai kaki. Bapak ngerti endas nggak? Kepala sampai kaki. Ora boleh. Nah, itu ceritanya. Nah, begitu juga lukisan utuh, mulai kepala sampai kaki. Nah, sekarang kalau lukisan separuh, Kamila au nakiso, Kamila utuh. Kalau separuh masih ada yang bolehin karena separuh orang urip, tahu urip. Tidak hidup, separuh tidak hidup masalahnya. Lukisan setengah badan Nah, itu masih ada yang bolehin. Kenapa? Karena tidak hidup masalahnya. Maka itu maaf ya. Ada saudara-saudara kita itu kalau gambar, dia gambar atau patung lilin, kepalanya kagak ada. Tahu kepalanya kagak ada? Iya kepalanya nggak pakai kepala, maksudnya karena dengan kepalanya nggak dihitung, nggak hidup. Loh yang menentukan orang, saya ulangi coba, yang menentukan manusia itu kan kepalanya, kan sudah sering saya katakan ini. Lah iya, makanya gambar-gambaran itu kadang-kadang kepalanya hilang. Tujuannya apa? Supaya nggak jadi utuh. Kalau utuh kena offset, iya pelanggaran masalahnya itu. Nah itu ceritanya begitu Pak. Jadi kalau sepakat, kalau yang berbayang, yang punya bayangan, baik dari semen, ya patung-patung. Loh Pak, nun sewu Pak, yang jadi perkara ini maaf, ya bukan maaf, ini hukum kuntul-kuntulan, tau gak? Itu orang punya taman kan ada kuntulnya, loh. Burung apa itu? Ya bango itu. Lah itu aslinya nggak boleh kan itu, kan utuh itu Pak. Kan utuh sama cucuknya, buntutnya. Itu namanya kuntul-kuntulan, ya. Burung kuntul. Itu masalah. Nah, itu gak boleh, aslinya begitu. Jadi keributan di muka bumi ini masalah. Masalahnya di situ, Pak. Ya. Lah, ini kereng. Baik itu terbuat pakai tangan atau pakai alat. Mungkin dicetak. Tahu-tahu sudah jadi semuanya. Nah, itu. Ini keren. Nah, sekarang bagaimana kalau terakhir ini? Ini Pak, ada kitab namanya Fathul Kafi fi Jawasi Fotografi. Kalau fotografi itu foto yang hanya tidak dibuat tapi cepretan. Zaman dulu itu namanya Polaroid. Begitu dicepret terus gini di matahari loh. Ya, masih ingat gak? Nah itu. Lah itu Mas, itu ada yang boleh membolehkan karena itu bukan bayangan yang kecepret atau bayangan kecepret. Nah jadi Gusti Allah berfirman di surat Al-Furqan tentang bayangan. Ternyata bayangan itu bisa ditangkap. Orang bingung apa maksudnya, zaman itu belum ada teknologi ini. Bayangan kok bisa ditangkap? Ternyata bayangan ditangkap itu adalah foto. Cepret. Ya kan? Nah. Foto kita sebagian dari diri kita. Foto kita bukan kita, tapi foto kita, foto tahu, bagian diri kita. Sekarang Bapak nih, Bapak nyalek nih, walaupun gak nyalek nih, Bapak lihat orang, Bapak jalan, lihat foto Bapak diinjek-injek orang nih, kesinggung nggak? Kesinggung nggak? Ya kesinggung. Loh kenapa kok masih kesinggung? Wong dia gak nginjek-injek kita, yang diinjek cuma foto kita. Ya karena foto kita bagian dari kita. Masalahnya loh Pak, calon caleg loh Pak,
caleg-caleg kadang-kadang sama anak-anak dikasih spidol hidungnya, Pak. Itu kalau orang yang lewat perasaan enggak? Ya merasa dilecehkan, padahal dirinya enggak dilecehkan, cuma fotonya. Tapi kalau iya orangnya lewat tuh tahu fotonya di hidungnya dikasih spidol, ya perasaan. Ya. Foto kita bukan kita, tapi foto kita bagian dari kita. Nah kalau itu masih dulu Pak ada kiai Indonesia namanya Bamangli Magelang. Ini orang warok. Orang mau difoto. Dia masih berpegang teguh foto bentuk apa saja orang boleh. Sampai dia ke Mekah, ziarah, bertamu ke rumahnya Said Ahmad Maliki, dipeting Pak. Dipeting sama Said Muhammad, dipeting, ayo cepat difoto ini, cepat difoto. Cepat difoto kenapa? Dosanya saya nanggung, saking nggak maunya difoto. Sampai dipeting, fotonya ada itu, kejadian waktu dipeting. Itu gara-gara dia berpegang teguh, orang mau yang kayak gitu, Pak. Ceritanya begitu, Pak. Saya mau ngomong sesuatu, Bapak percaya boleh, gak percaya boleh, bebas pulsa. Apa itu? Masalahnya begini Pak, pengharaman ini, hukum itu, al-hukmu yaduru ma'illah. Hukum itu beredar mengikuti ilah penyebabnya. Wujudan wa adaman. Contohnya, homer itu haram karena iskar. Ada zat yang memabukkan di situ. Kalau zatnya ini hilang, ya statusnya jadi halal. Contohnya apa? Cuka. Cuka zaman dulu itu terbuat dari homer yang berubah. Dengan sendirinya orang diuplek-uplek. Ya dibuat itu. Nah, makanya dalam kitab Safinatun Najah dikatakan 3 perkara ya yang bisa dari najis menjadi suci. Nah, di antara 3 perkara ini al-khamru idza tahallalat bi nafsiha, artinya khamr yang jadi cuka dengan sendirinya. Kenapa? Ketika jadi cuka, ilahnya ini penyebab yang buat orang mabuk itu hilang. Nah, itu ceritanya, Pak. Nah, ini kan penyebabnya. Besok dikatakan ohyu atau ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kamu buat. Nah, saya mau cerita nih. Bapak percaya boleh, orang percaya boleh. Bebas pulsa. Ada seorang wali besar di rumahnya ini ada gambar pitik jago, ayam jago. Nah, ini dia di India. Ulama dari Timur Tengah datang. Begitu masuk rumahnya ada gambar ayam jago. Nah, ulama yang dari Timur Tengah bilang begini, ini gambar ini kagak boleh. Dilarang dalam syariat ada gambar-gambar. Yang sono tanya, emang kenapa? Karena besok orang yang gambar-gambar ini, yang ada gambarnya, sama Gusti Allah suruh ngidupin. Oh, itu masalahnya. Digetak gambarnya, Pak. Tahu tidak? Gambarnya itu digetak dengan mengatakan hiduplah kamu dengan izin Allah Ta'ala. Jagonya langsung peluru, Pak. Ini yang ulama Timur Tengah diem, Pak. Ya orang ini ya ora apa-apa. Gitu. Ini kayak apa maksudnya nih? Nah, itu ceritanya begitu. Kan ilahnya di situ, Pak. Nah, itu ceritanya. Wah, iya kan ilahnya di situ ceritanya. Kayak ceritanya si Abdul Qadir Jailani makan ayam. Ya kan? Tinggal tulangnya doang. Lah ibunya lihat santrinya mondok di situ kok makannya daun-daunan. Lihat kiainya ayam. Protes. Ini terus no. Pada masa anak saya dikasih daun-daunan, kamu enak-enakan apa? Makan ayam. Terus digetak ayamnya jadi utuh. Nah, kalau anak kamu sudah bagian, sudah bisa kayak begini, orang apa-apa makan ayam. Kalau belum bisa ya godong, ya daun gitu. Lah kita belum bisa apa-apa, fried chicken tiap hari ya, fried chicken Pak. Itu cerita. Kita lanjutkan. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul inna asyadan nas adaban. Artinya sesungguhnya orang yang paling dahsyat siksanya di hari kiamat besok musawirun, tukang. Ya, tukang lukis, tukang gambar begitu Pak ceritanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah yaqul qala Allah azza wa jalla, kata Allah Ta'ala,
dalam hadis qudsinya, waman adlam, enggak ada orang yang lebih dolim mimman dahaba yakhluqu ka khalqi, dia menciptakan kreasi seperti kreasiku. Gitu tadi orang patung orang. Nah, kan kayak beneran patung lilin kayak beneran ya. Ya, brengosnya segala macam ada, itu masalahnya. Itu. Fal yakhluqu daratan, kalau mau buat, mau lukis-lukis gambar-gambar jagung, biji-bijian, gambar kentang kayak ngelukis wortel, kubis, semek, ini kan ya begitu, ya. Liyakhluqu syairatan atau syair gandum, itu ceritanya begitu, Pak. Kita lanjutkan, Pak, masih lama, tenang. Lah ini begini, Pak, yang bab selanjutnya ini saya cepet-cepet, masih lama kan? Ini bab hudud, bab syafaat. Artinya syafaat di sini syafaat keduniaan. Kan kemarin-kemarin kita ngomongin tentang hukum pidana. Lah pidana itu orang kalau sudah kena kasus, orang boleh ditolong. Tahu gak? Yang kena kasus-kasus itu nggak boleh ditolong. Makanya ketika Gusti Allah ngomong tentang hukuman perzinahan, surat An-Nur mengatakan azaniyatu wazani fajridu kula wahidin minhuma mi'ata jalda. Artinya pezina laki-laki dan pezina perempuan hendaklah dijilid atau dipecut, ya. Ini bagi pezina yang belum kawin, perawan dan jaga, ya. Maka dipecut 100 kali. Nah, ini ada kata-kata fala ta'khudkum bihima rafatun. Dan ketika orang itu dieksekusi karena melanggar syariat, ini orang nggak boleh sakno, Pak. Nggak boleh mesaki, tahu mesaki? Ya nggak boleh kasihan, nggak boleh dikasihani. Siapa yang melanggar syariat, umpamanya nih kena hukum syariat nih, yang malingnya lah, itu ketika dipotong tangannya nggak boleh bapak lihat, kasihan ya, kok tangannya hilang. Ya salah dewe, salah dewe. Ya salah sendiri loh, apa suruh nyuri kan ya begitu ceritanya. Dan ini kagak boleh. Tapi kalau syafaat-syafaat yang lain, dalam arti syafaatnya menolong nih. Jadi ini mestinya kena hukum, kemudian terus disogok. Iya supaya nggak jadi dihukum gitu loh. Suap. Ya sogok lah, sogok. Ini masalahnya. Makanya itu Gusti Allah mengatakan di sini, wa may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Tapi kalau syafaat-syafaat selain itu, jadi kalau soal hukum tidak boleh direcokin. Justru yang ngerecokin ini yang berusaha untuk mengasih suap, sogok supaya digagalkan, ini dosanya sa'abrek. Tapi kalau syafaat-syafaat lain, tolong menolong, dia gak bisa ini punya hajat, gak bisa menyampaikan. Saya mau cerita, Pak. Cerita ini menarik. Apa? Ternyata Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW juga perhatian dalam dunia percintaan. Nah, di sini ada perempuan namanya Bariro, Bariro, lakinya, suaminya namanya Mughith. Ini Pak suaminya ini cintanya sekonyong-konyong kotor kepada si Bariro tadi. Cuma Bariro orang mau. Jadi sudah pernah cerai, suaminya kepengen rujuk, tapi yang ceweknya orang mau. Saking cintanya ini kalau bekas bininya itu jalan, suaminya itu jalan di belakangnya, Pak, ngikuti sama nangis, ya Pak. Nah, ini Nabi lihat kok mesake, Nabi berusaha menjadi pihak penengah supaya ya gitu, Pak. Dan ini menunjukkan betapa besar jiwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Wa turadu syafa'atuhu wa lam yaghdab. Artinya syafaatnya ditolak tapi enggak marah. Nabi ngomong sama si Bariro. Sampai Nabi itu bilang begini, Pak, sama pamannya, "Hei Abbas, kamu lihat betapa cintanya itu suami kepada bininya." Ya, sampai nangis-nangis, Pak. Hah? Bapak pernah nangis enggak? Atau sebaliknya. Lah, Nabi samperin Bariro,
sebaiknya kamu rujuk. Ya, kasihan suami kamu terlalu cinta, sekonyong-konyong kotor gitu. Itu. Barirah bilang, "Atakmuruni ya Rasulullah, apakah ini perintah?" Lah, kalau Nabi bilang perintah, itu gelem orang gelem kudu gelem. Barirah wajib apa? Wajib mengikuti. Tapi Nabi tahu, cinta gak bisa dipaksa. Cinta hanya ungkapan memiliki dan dimiliki. Tapi cinta tidak harus memiliki. Loh, boleh saja bapak mencintai istri tetangga, tapi kan sudah ada suaminya, jadi nggak boleh. Kan ya begitu. Lah kan ya begitu. Jadi ini Barirah juga pinter. Atakmuruni ya Rasulullah, apakah ini perintah? Nabi bilang enggak, ini hanya syafaat. Jadi anjuran saja untuk sebagai wasilah perantara supaya. Apa kata beliau? Enggak. Aku enggak mau. Ya itu Nabi memahami, enggak bisa dipaksa loh ya. Apa? Makanya dalam syarat perkawinan itu adanya kufu, kesetaraan, supaya tidak jomplang loh. Ya bener loh, ya apa? Sekarang nyatanya orang-orang yang gede-gedean ya gak mau ngawin anaknya sama ya nuwun sewu yang ya kan ya begitu. Apa kata orang? Kan ya begitu. Masa kamu ya kan ya begitu. Istilahnya apa, kasta-kasta apa ya? Ya istilahnya. Kan ya begitu, Pak loh ya. Apa? Anaknya jenderal sama anak tukang tiwul lumayan. Umpamanya ini tanpa ini ya yang orang kan ya begitu kan, yang sono menolak loh ya, Pak. Ceritanya itu begitu, Pak. Itu ya kayak kasus ini Zainab bin Jahas kan ya begitu, kawin sama Zaid bin Harisah. Ini orang ningrat, lah Zaid bin Harisah budak. Karena Nabi yang ngelamarin ya gelem, tapi di keluarganya akhirnya bisa-bisa juga. Nah, bagaimana? Ya karena ini nggak ada kesetaraan, jadi apa? Kisruh terus terjadi. Wah, kamu itu ceritanya begitu. Nah, lah ini Nabi gak marah, ya biasa-biasa aja. Perintah ya Rasulullah, oh bukan cuma sekedar syafaat, enggak ya Rasulullah. Ini gak marah Pak. Lah kalau orang sekarang Pak ya, ukuran orang sekarang, loh kok jauh-jauh. Senior dan junior ini tinggi mana Pak? Senior. Senior itu bilang sama junior, ambilin ini sesuatu lah, ambilin martil. Ini nggak mau, enggak, langsung bilang batu loh, batu, kalau dibilang batu. Dalam arti orang nurut, ngeyel, cengkal, dan tengil. Batu itu ini kepala batu Pak. Nggak mau nurut, itu sama itu orang sekarang merasa kesinggung, dia merasa dilecehkan, kok nggak dituruti. Ini Rasulullah Pak orang marah, wa turaddu syafa'atuhu, dan ditolak syafaatnya dan tidak marah. Itu saking luas jembarnya Pak, jembarnya itu. Nah itu loh, bagi kesimpulannya ini Pak, jadi manusia ini Pak, jangan pasang bandrol. Loh, ngerti pasang bandrol? Iya. Man asbata li nafsi qadron fala qadrola, artinya barang siapa yang menetapkan dirinya ini qadron, berbandrol, fala bandrola, maka justru gak ada bandrolnya. Lah iya, kalau orang tuh menetapkan dirinya itu ada harganya, begitu simpangan, yang simpangan gak assalamualaikum, gak salaman duluan, kesinggung. Lo belum tahu siapa gue, gitu Pak. Lah iya, oh gak disalami duluan, maunya disalami duluan, maunya maunya orang gini, ya sakit hati terus setiap hari. Lah manusia kalau begitu, lah itu ceritanya begitu. Belum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimul hududallah fil qarib wal ba'id. Artinya apa? Tegakkanlah hukum itu baik jauh dan dekat. Jadi gini Pak ceritanya Pak, ada seorang wanita dari Bani Mahzum itu nyuri, wanita nyolong ya. Lah nyolongnya ini sudah
melebihi rubu dinar, seperempat dinar. Seperempat dinar itu batas orang yang mesti dieksekusi, bayang. Walhasil bagaimana ini ceritanya? Orang pas khusyuk ngomong sama Zaid bin Harisah, Zaid ngomong sama Nabi, bagaimana caranya supaya wanita tadi nggak jadi dieksekusi. Gitu ngomong. Marah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya suatu negeri akan celaka, akan binasa apabila orang gedean yang nyuri, yang melanggar hukum, orang diapa-apain. Giliran orang-orang kecil, waduh lah kayak di negeri kita itu kan masya Allah Pak. Coba yang nyuri bos-bos itu, ya penjaranya juga enak loh ya Pak. Coba lah maling motor, bakar injek-injek loh ya Pak. Kejadian di Jawa Tengah di Solo orang tua nyuri taplak meja harga 1.500, betisnya dilinggis Pak lo ya Pak. Ayo Pak, Bapak gak usah dilinggis beneran, bayangin doang betis tulang kering dilinggis loh Pak. Nah kalau dipukuli cawe masih mending empuk cawe. Ini yang linggis itu 1.500. Yes. Taplak meja regane 1.500. Ya apa? Tangannya dipeletok sampai apa? Ya sampai bunyi gledek loh. Lah yang meletok enak, ora terasa. Lah yang dipeletok itu. Lah ya apa itu ceritanya begitu. Wala ta'khudkum fillahi laumata laim. Ini tegaskan, ini hukum ini tegakkan, kau gak peduli omongannya orang. Kalau peduli ngomongnya orang itu gak ada batasnya Pak. Menurut saya Pak, segoblok-gobloknya orang itu yang ngikuti keridhaan manusia. Ridhonas goyatun la tumdok. Bapak mungkin berhias, ibu-ibu berhias nih secantik mungkin. Ya mungkin ada yang bilang, oh masya Allah cantik. Tapi yang bilang, kok kayak badut juga ada. Jadi kalau orang nggak mungkin orang itu terus muji semuanya nggak mungkin. Mengecam semuanya juga nggak mungkin. Jadi sesuatu menggapai ridho manusia, kerelaan manusia bagaikan menjaring matahari. Nah matahari kok dijaring? Oh gedenya segitu. Nah, jaringnya kayak apa? Maksudnya sesuatu yang tidak mungkin. Wa amhakunas, sebodoh-bodohnya manusia mantolaba malam yudik, yang mencari sesuatu yang nggak bisa digapai. Jadi orang itu lulus, jadilah diri sendiri. Nah, kalau nuruti omongannya orang habisnya. Kayak ceritanya Luqmanul Hakim. Bagaimana? Ayo anakku, tak kasih tahu. Ini cerita ini kan sudah terkenal nih. Kalau kamu mengikuti manusia nggak bakal bisa. Kenapa? Bakal mati berdiri kamu. Ayo kita contoh nih, kita praktekkan. Bawa jaran atau unta atau keledai. Orang ditumpai Pak, dituntun doang. Lewat desa kata apa? Ini orang goblok. Kenapa orang bodoh? Kenapa? Lah buat apa bawa apa? Kendaraan kau dinaiki. Apa kata bapaknya? Lihat nak, kita salah. Ya udah, kamu yang naik, bapak yang nuntun. Ya, lewat lagi desa. Apa katanya? Ini orang bodoh. Kenapa? Anaknya diajari kurang ajar. Wah, dinaikin, bapaknya nuntun. Kan? Salah kan? Salah. 2. Sekarang bapak yang naik, kamu yang di jalan. Lewat. Salah juga. Ini bapak orang bodoh nih, nggak kasih sayang sama. Enak-enakan naik, anaknya suruh jalan. Udah, dua-duanya Pak dinaiki Pak. Ini orang bodoh, nggak kasihan sama hewan. Lah terus mana yang benar itu mana Pak? Hah? Itulah manusia. Jadi ridhonas goyatun la tudrok. Keridhaan manusia itu sesuatu yang nggak bisa digapai, bagaikan menjaring surya. Dan bodoh-bodoh manusia yang jadi kerelaan. Maka kata Nabi SAW, ini tegakkan hukum ini dan jangan peduli, maksudnya jangan takut dikecam orang, laumata laim itu Pak. Kita sudah merasa benar sesuai dengan syariat, udah jalan. Orang mau ngomong apa? Lah bagian, tahu bagian Pak? Ya udah lebih lah. Ya nggak selesai ngomongnya. Nah, itu masalahnya. Nah, itu ceritanya begitu. Wala ta'khudkum fillahi, dalam masalah syariat, taat sama Gusti Allah, taat sama Rasulullah, jangan peduli kecaman orang, mengikuti orang sampai ceritanya begitu. Gitu.
Kalau waktunya memang sudah isya, ya isya tutup kitabnya, nggak peduli. Belum. Jadi ada masalah. Saya kebetulan memang ini ada temanya ini. Saya punya lukisan Buddha ya. Dan Buddha di rumah saya. Ini lukisan ada bukan patung. Ya, itu kan bernyawa ya. Tapi dulu saya berfilosofinya ya, filosofinya saya beli gambar apa, beli Buddha itu kan kerja keras gitu dulu. Jadi dulu saya belinya tuh memang saya kerja keras gitu. Jadi saya jadinya saya bikin simbolan di ruangan tamu saya itu berarti tetap bahwa itu berarti tidak boleh juga berarti. Ya, dari awal saya katakan ini kerang. Nah, coba dianuin Pak. Itu orang gini Pak. Ini gambar nih, gambar utuh. Terus kemudian diceleretin apa? Diceleretin tengahnya. Jadi seakan-akan dari sisi sini itu agak misah gitu, misah. Garis kecil, artinya garis pemisah yang menunjukkan itu tidak nyambung. Ya pembatas itu ya. Makanya itu gambar-gambar yang ya kelihatannya ini jaran kan begini Pak. Apa jaran tuh? Udah lah ini ada apa? Iya potongannya. Nah, sehingga kalau ada potongannya kan orang nyambung. Ya. Nanti ilahnya itu utuh. Tapi ya kalau menurut ini memang nggak boleh gitu, karena itu gambar utuh. Itu ceritanya. Foto di rumah gitu, foto. Nah, itu tadi kalau foto syaratnya harus separuh badan. Foto-foto ada kan foto-foto yang separuh. Jadi nah itu ya itu kalau menurut ini nggak boleh kan saya dari awal saya ngomong ini kereng, tau kereng? Iya kayak gitu. Ya gitu. Nah, tapi bukan foto ini loh Pak. Kalau foto ini masih boleh. Foto apa? Iya cepret itu masih boleh. Tahu cepret? Iya foto itu. Jadi, nah. Ya, pokoknya yang saya ketahui kalau masih digini-gini itu jelas. Tapi kalau foto masih ada yang boleh. Ya, kan banyak kan foto-foto ulama itu. Ya. Lah ini kan lucu itu maksudnya ini ya nuwun sewu kayak direka-reka tadi tulisan dia kan yang dibaca fotonya bukan apa. Ya. Ya, pokoknya kesimpulannya begitu. Jadi sampai ada itu kitab khusus Fathul Kafi fi Jawasi Fotografi. Fotografi itu foto yang ya ini apa? Ya, foto cepret-cepret. Apa namanya itu? Iya, foto gitu. Ya, pernikahan itu masih boleh karena itu hanya foto bayangannya doang, bukan apa? Bukan. Ya. Makanya itu dari awal saya sudah ngomong ini galak. Nah, itu ceritanya begitu. Ya. Ada ibu-ibu. Sebentar, Pak Ustadz mau nanya dulu. Ya. Ibu-ibu yang tanya ke saya, istri. Ini masalah lebaran. Di Amerika tanggal 11 hari Kamis dan lebaran 10 bulan. Dia mau puasa Arafahnya di Arafah hari Rabu. Kalau sekarang, jadi untuk dulu saya habis dia, Ya, sebetulnya nggak dua versi, satu versi. Hitungannya itu lain negara, lain hukum. Yang dihitung matlaknya atau matlak.
Matra matahari keluar di sono beda dengan matahari yang keluar di Indonesia. Jadi bukan terus ngikuti ya sekarang ngikuti sono mau umpamanya ini kita akan ngomongin orang. Jadi yang dipegang itu matra. Tahu matra? Matra itu hitungannya keluarnya matahari. Itu di Indonesia beda dengan di Arab sono, ceritanya begitu. Lah, sekarang umpamanya nih, umpamanya kita gak ngomongin Lebaran hari Rebo. Lah toh nyatanya di sini masih tanggal 9 lah mau ngomong apa. Ya tanggal 9 belum Lebaran, itu masalahnya gitu. Lah iya. Jadi mantranya gitu. Jadi lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikan betoknya, itu kaidahnya begitu. Jadi nun sewu Pak, nun sewu gak bisa ngikuti yang ono gitu loh. Lah yang mana kan nyatanya di sini itu Rebo itu masih tanggal 9 gitu loh ceritanya. Nah sebetulnya orang gak usah pusing Pak, ngikuti pemerintah sudah. Orang yang gede-gede, ulama yang gede-gede di mana saja itu gak mau pusing, pemerintah yang menetapkan itu. Jadi hitungnya matlah, itu matlah. Sekarang nih mau hitung-hitungan akal-akalan, caranya cuma 4 jam antara sini dan apakah duhur di sana, duhur di sini? Ya beda, itu mencari beda-beda. Jadi matahari di sono hari Rebo memang sudah Lebaran, sudah tanggal 10. Tapi faktanya di sini belum tanggal 10. Nah kalau Lebaran tanggal nyatanya kan tanggal 9. Lah Bapak mau Lebaran tanggal 9 di sini, ya udah bisa. Nah, yang saya tahu itu pakai hisab. Mereka itu pakai hisab. Nah, kita pakai ru'yah. Ya tidak bedanya di situ. Ya iya, hasilnya berbeda. Apa namanya? Hadisnya itu bunyinya bagaimana? Ru'yatul hilal dulu baru hisab atau hisab dulu baru aslinya sumuni ru'yate wa aftir ru'yate. Jadi penentuan mau orang puasa mau Lebaran itu tergantung ru'yat, aslinya begitu. Iya, bukan ngikutin ru'yat hilal yang ada di negara kita, bukan yang ada di negara orang, itu ceritanya. Ya, itu ngasih. Nah, ya ceritanya begitu. Jadi yang mereteli semua ini. Itu jadi kesimpulannya yang sini ya sini. Ya. Ya. Lihatlah hilal yang di mana? Yang di negara kita, bukan yang di negara orang gitu loh ceritanya. Ya, itu yang saya tahu. Jadi paling enak itu ngikuti mana? Ngikuti pemerintah udah. Terus sana kok sudah Lebaran? Lah, sono urusan sono lah, nyatanya kita masih tanggal 9. Nah, itu ceritanya. Lah, kalau saya bingung biasa aja. Nah, atau Bapak mau Lebaran 2 hari, 2 kali sudah. Yang enak hotep ini Pak. Dia dapat job sono, job sini, maksudnya 2 hari Lebarannya. Yang hotep enak. Ceritanya begitu. 2 kali sini diterima, sono diterima. Wallahualam bisawab. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada malam ini. Mudah-mudahan banyak manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.